Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Allah seperti senyap. Tidak bermaksud melecehkan sekolah tinggi teologi, tetapi memang faktanya kita harus lihat banyak lulusan sekolah tinggi teologi yang menjadi pembicara, yang mengaku sebagai sumber pengetahuan tentang Allah, tetapi tidak melengkapi diri dengan pengalaman perjumpaan dengan Allah. Saudara, mereka orang-orang yang bisa mengisi banyak tulisan dan berkhotbah di media sosial. Dari pernyataan-pernyataan mereka dan tulisan-tulisan mereka dalam bentuk perdebatan-perdebatan dan adu argumentasi, nampak betapa tidak patutnya mereka menjadi juru bicara Tuhan. Dan itu menunjukkan kalau mereka memang tidak takut akan Allah. Mereka tidak segan-segan mengucapkan kalimat yang itu benar-benar tidak etis. Dalam ukuran kesantunan umum saja sudah sangat rendah, apalagi diucapkan seorang yang mengaku sebagai utusan Kristus atau hamba Tuhan. Semua itu menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki pengetahuan tentang Tuhan atau teologi, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Ini perlu dikemukakan sebab pengaruh tulisan dan pernyataan-pernyataan mereka di media sosial cukup signifikan bagi jemaat yang belum bisa membedakan roh. Membedakan roh di sini artinya belum bisa membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Tidak jarang terjadi tuduhan-tuduhan terhadap orang lain secara semena-mena. Apakah tuduhan itu adalah mengenai ajaran atau mengenai individu? Nah, saudara sekalian, perjumpaan dengan Allah yang dialami seorang teolog itu akan nampak nyata sekali dari pernyataan-pernyataan dan tulisannya. Orang yang takut akan Allah itu, saudara, hasil dari perjumpaan dengan Allah itu akan sangat kelihatan kesantunannya, kesalehannya, mengalah, tidak menyerang orang lain, tidak mengangkat diri, tidak menunjukkan bahwa seakan-akan dia paling benar, penuh belas kasihan terhadap sesama. Bahkan bukan hanya sesama orang Kristen, tapi juga terhadap mereka yang beragama lain pun menunjukkan kesantunan. Nah, hal ini ternyata, saudaraku, telah terjadi dalam dunia media sosial yang menunjukkan bahwa banyak teolog-teolog Kristen yang sebenarnya belum mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan jemaat harus mengerti, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak patut didengar. Orang-orang yang sering hanya mau mengangkat diri. Dan kalau diperiksa hidup mereka, mereka bukan orang-orang yang telah benar-benar memberi pengaruh positif kepada masyarakatnya. Sebaliknya kita melihat ada hamba-hamba Tuhan yang tidak banyak bicara di media sosial. Tetapi mereka orang-orang yang menggarami jemaatnya atau orang-orang di sekitarnya, dan nyata sekali prestasi kehidupan yang mereka capai untuk sesamanya. Saudara, jangan sampai kita terbawa suasana fasik itu, suasana fasik di lingkungan Kristen,
Fasik artinya tidak takut Allah dan tidak peduli perasaannya, tidak peduli hukumnya. Jangan kita terbawa dalam suasana seperti itu. Maka tidak perlu kita mendengar apa yang mereka kemukakan, tidak perlu kita membaca apa yang mereka tulis, karena hal itu akan mengeruhkan pikiran kita dan merusak spirit kita. Kalau kita sudah terlanjur memiliki irama hidup yang salah karena pengaruh media sosial yang fasik itu, kita masih berkesempatan untuk berubah dan mulai menemukan Allah. Menemukan Allah, mencari wajah Allah dalam doa. Memang masalahnya Allah itu kadang-kadang seperti senyap, seperti tidak ada, seperti sulit dijangkau. Tetapi kalau kita benar-benar memburu pengenalan akan Allah dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, kita pasti menemukannya. Kita bisa merasakan hadirat Allah dalam penghayatan yang benar akan kehadiran Allah. Kita tidak akan terjebak dalam kepuasan memiliki pengetahuan tentang Allah tanpa mengalaminya, seperti yang banyak orang alami, memiliki pengetahuan tentang Allah tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Allah, Allah yang seakan-akan senyap itu, Ia menjadi tidak senyap di dalam hidup kita. Dia berbicara aktif, Allah yang hidup, sehingga kita bisa menemukan keindahan Tuhan. Dan kalau kita menemukan keindahan Tuhan, maka kita tidak akan lagi menoleh ke belakang, tidak akan berpaling menoleh ke belakang. Dunia menjadi tidak menarik lagi. Kita menjadi takut berbuat dosa. Kalau berbuat salah, kita akan merasa kehilangan damai sejahtera. Nah, saudara, dengan diizinkannya COVID-19 atau COVID-19 ini melanda dunia, juga negeri kita atau masyarakat kita, hal ini mesti memicu kita untuk mencari dan menemukan Allah yang seolah-olah senyap itu. Apalagi saudara, kalau setiap saat kita bisa meninggal karena COVID, kita harus benar-benar telah menjumpai Dia, mengalami Dia, sehingga ketika kita ada di ujung maut, tidak ada ketakutan terhadap kematian, karena kita telah menjumpai Dia, mengenal Dia. Nah, perdebatan-perdebatan teologi itu tanpa disadari mengarahkan orang kepada kepuasan diri mengenal Allah di dalam nalar saja. Dan ini penyesatan yang benar-benar terselubung. Saya bukan anti teologi, kita harus belajar teologi, tetapi kalau hanya belajar teologi tanpa mengalami perjumpaan dengan Allah, itu masih fasik. Dan faktanya kita melihat orang-orang yang memiliki pengetahuan teologi yang cukup atau bahkan berlimpah, ternyata perilakunya jahat, ternyata perilakunya menyakiti orang, ternyata perilakunya tidak lebih baik dari orang-orang non-Kristen. Dan itu nampak dari tulisan dan pernyataannya di media sosial. Kiranya Tuhan memberikan kita kebijaksanaan dan hikmat untuk bisa membedakan roh ini. Sola Gracia.